Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SPDB 3. Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan materi mengenai polyhydramnios. Next. Sebelumnya perkenalkan saya Melanie Martin dengan 3 digit PIN terakhir 080. Cairan amnion berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan janin, yaitu untuk melindungi dari trauma dan sebagai barier dari infeksi. Normalnya pada usia kehamilan 36-37 minggu, cairan amnion mencapai 800 sampai dengan 1000 ml. Namun terdapat dua jenis abnormalitas pada cairan amnion, yaitu oligohydramnion dan juga polyhydramnion yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam pada presentasi ini. Next. Adapun rumusan masalah dari presentasi kami dapat dilihat pada layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Tiffany dengan NIM saya 154. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian tentang polyhydramnios. Polyhydramnion atau juga disebut hydramion adalah peningkatan cairan ketuban yang tidak normal. Kebanyakan kasus polyhydramnion sebenarnya ada idiopatik. Kondisi ini dapat terjadi dan terdiagnosis selama trimester kedua dan ketiga. Salah satu tanda yang dapat dilihat adalah ketika ukuran rahim secara tidak normal lebih besar dari perkiraan ukuran pada usia kehamilan saat itu. Cara lain untuk mendiagnosis polyhydramnion adalah menggunakan USG dengan menggunakan dua jenis metode kuantitatif, yaitu DVP yang pada polyhydramnion itu lebih dari 8 cm dan indeks cairan ketuban atau AFI yang lebih dari 25 cm dalam kasus polyhydramnion. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Janita Erika dengan 3 digit terakhir 115. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi. Jadi polyhydramnios ini adalah kondisi di mana produksi cairan ketuban berlebihan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan. Penyebab kondisi ini ada berbagai macam. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa sekitar 1-2% kehamilan mengalami kondisi ini. Dan 60-70% itu idiopatik. Dalam satu studi setelah dilakukan eksklusi dan inklusi, ada sekitar 307 kasus yang mengalami polyhydramnios dan bersifat idiopatik. Tingkat keparahannya dibagi menjadi 89,9% ringan, 7,4% sedang, dan 2,6% berat. Lalu Chamberlain juga mengevaluasi angka kematian perinatal atau PMR. Penderita polyhydramnion 2 kali lipat kemungkinan meninggal daripada yang non. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Yoga dengan 3 digit terakhir 222. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai etiologi dan juga faktor risiko terjadinya polyhydramnion. Faktor risiko bisa dibawa oleh ibu atau terdapat pada janin yang dikandung oleh ibu. Meski sebagian besar idiopatik, penyebab dari polyhydramnion bisa saja disebabkan karena adanya produksi cairan amnion yang berlebihan atau menurunnya reabsorpsi cairan amnion. Contoh proses yang menambah amniotic fluid adalah produksi cairan paru atau urin oleh janin. Dan contoh proses reabsorpsi adalah adanya penyerapan oleh proses menelan atau oleh vaskular dan juga membran. Faktor risiko yang disebabkan oleh bayi umumnya menyebabkan penurunan dari reabsorpsi cairan amnion, sehingga terjadi penumpukan cairan. Kelainan proses yang disebabkan karena menelan biasanya disebabkan karena malformasi organ, yaitu atresia esofagus dan juga duodenal. Hal ini juga menjadi penyebab utama terjadinya penurunan reabsorpsi, dan hal ini juga identik dengan mutasi genetik trisomi pada janin. Penyebab lainnya adalah adanya infeksi TORCH, adanya masalah neuromuskular seperti distrofi myotonik, dan juga Bartter syndrome yang menyebabkan terjadinya peningkatan produksi urin akibat sodium yang dieskresikan berlebihan. Faktor risiko yang dibawa oleh ibu biasanya menyebabkan adanya peningkatan produksi urin oleh janin. Penyebab tersering dari hal tersebut adalah diabetes gestasional yang diperkirakan meningkatkan produksi urin melalui diuresis osmotik. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan peningkatan produksi urin adalah infeksi dan anemia yang menyebabkan peningkatan cardiac output dan juga GFR. Kehamilan monokorionik diamniotik yang mengalami gangguan vaskular membuat salah satu janin menjadi donor dan janin lainnya menjadi resipien. Peningkatan aliran darah menuju resipien meningkatkan produksi urin dan juga cairan amnion pada janin tersebut. Demikian untuk proses penjelasan etiologi dan juga faktor risiko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Regina Gunawan dengan 3 digit NIM dari 010. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari polyhydramnion, di mana di sini dalam kondisi normal, cairan amnion akan diproduksi dan diabsorpsi secara seimbang, di mana produksinya berasal dari urinasi dan juga cairan paru, sedangkan untuk absorpsinya berasal dari proses menelan. Apabila terjadi ketidakseimbangan daripada proses ini, maka akan terjadi polyhydramnion.
dikatakan bahwa patofisiologi dari polihidramnion ini masih belum pasti, namun kebanyakan adalah idiopatik. Selain itu ada beberapa teori mengenai patofisiologi daripada polihidramnion. Yang pertama adalah kehamilan kembar monokorionik atau monozigot, di mana di sini kedua bayi akan berbagi satu plasenta sehingga nanti bisa terjadi twin-to-twin transfusion syndrome, di mana terjadi ketidakseimbangan aliran darah, di mana bayi yang satu akan mengalami anemia dan yang satu lagi akan mengalami polisitemia yang menyebabkan urin meningkat yang mengakibatkan polihidramnion. Lalu yang kedua adalah gestasional diabetes, di mana di sini tidak ada mekanisme yang pasti, namun dikatakan karena ada produksi urin yang meningkat yang diakibatkan oleh osmotic diuresis yang meningkat sehingga menyebabkan cairan amnion meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 030. Selanjutnya saya akan membahas patofisiologi lanjutan daripada hidroamnion. Yang polihidramnion. Yang pertama adalah congenital anomali. Gangguan seperti nervous system pada anencephaly dapat menimbulkan komplikasi berupa polihidramnion. Hal ini disebabkan karena gagalnya mekanisme refleks menelan sehingga terjadi akumulasi amnion pada amnion sac. Kemudian pada fetal yang mengalami CDH, polihidramnion mungkin dapat terjadi karena adanya tekanan pada esofagus dan jika janin tidak bisa menelan dengan baik atau mengalami kegagalan fungsi menelan. Next. Patofisiologi yang selanjutnya adalah idiopatik. Komposisi serta volume dari amnion ditentukan dari keseimbangan penyerapan dan produksi dari cairan amnion itu sendiri. Sampai saat ini masih didapatkan adanya idiopatik polihidramnion yang masih belum jelas penyebabnya dan mekanismenya bagaimana. Namun penelitian menemukan sejumlah kasus infeksi genitalia sebelum kehamilan yang tidak spesifik pada kehamilan dengan polihidramnion. Infeksi menjadi salah satu hipotesis penyebab dari idiopatik polihidramnion. Infeksi diduga bisa menghambat aktivitas muskular seperti menelan yang berdampak pada berkurangnya penyerapan amnion. Baik, sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Debbie dengan 3 digit NIM terakhir 176 akan melanjutkan presentasi mengenai diagnosis dari polihidramnion. Jadi polihidramnion ini sering ditemukan secara tidak sengaja melalui pemeriksaan ultrasonografi pada trimester ketiga, yaitu biasanya pada minggu ke-31 hingga 35. Karena ditemukan secara tidak sengaja, polihidramnion ini sering disebut idiopatik dan oleh karena itu muncul tanpa gejala atau asimptomatik. Ada dua bentuknya, yaitu ringan dan juga berat. Untuk polihidramnion idiopatik termasuk dalam bentuk yang ringan. Apabila memiliki kecurigaan bahwa pasiennya mengalami polihidramnion, maka dalam history taking penting untuk mencari tahu faktor risiko yang paling sering berkaitan dengan polihidramnion, yaitu maternal diabetes mellitus, kemudian adanya anemia pada fetus atau ibu, kemudian adanya infeksi kongenital, dan juga adanya aloimunisasi. Pada manifestasi klinisnya, meski pada kebanyakan kasus sering asimptomatik, pasien juga dapat datang dengan beberapa keluhan seperti kesulitan untuk bernafas, rasa tidak nyaman pada perut, dan juga kontraksi uterus yang sangat nyeri. Pada pemeriksaan fisik biasanya akan sulit untuk mempalpasi fetusnya karena cairan amniotiknya itu berada di sekitar janin. Selain itu akan terjadi perubahan ukuran uterus yang lebih besar dibandingkan usia kehamilan seharusnya. Next. Pada pemeriksaan fisik lebih lanjut bisa dilakukan dua modalitas utama, yaitu ultrasonografi. Di sini berguna untuk membantu memeriksakan volume cairan amniotik yang dinilai berdasarkan AFI dan juga DVP. Diagnosis definitif polihidramnion apabila AFI-nya lebih besar dari sama dengan 24 cm atau DVP-nya lebih besar dari sama dengan 8 cm. Selain itu, ultrasonografi dapat membantu mengidentifikasi abnormalitas pada fetus, biasanya yaitu makrosomia, trisomi 13, dan juga kelainan struktural pada saluran cerna fetus. Kemudian untuk modalitas berikutnya ada pemeriksaan laboratorium yang biasa dilakukan adalah glucose tolerance testing. Di sini berguna untuk mengkonfirmasi apakah ibunya benar mengalami diabetes atau tidak. Selanjutnya bisa juga dilakukan screening untuk infeksi dan juga aloimunisasi. Baik, bisa dilanjut. Baik, perkenalkan nama saya Indra dengan 3 digit NIM terakhir 206. Ada beberapa diferensial diagnosis dari polihidramnios dikarenakan beberapa penyakit dan kondisi yang dapat menyebabkan membesarnya abdomen pada ibu yang contohnya seperti makrosomia yang ditandai dengan berat janin lebih dari 4.000 gram atau gestational age yang lebih dari 90%. Kemudian ada juga asitas yang merupakan komplikasi dari sirosis yang dapat dibedakan menggunakan USG.
Dan ada juga kehamilan multiple yang menyebabkan ukuran uterus menjadi lebih besar dari normalnya. Baik, silakan lanjutkan sama saya. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Divana Suryanov dengan 3 digit NIM terakhir 194. Saya akan menjelaskan tentang manajemen polihidramnios. Manajemen polihidramnios terbagi berdasarkan keparahannya, yang terdiri dari ringan atau idiopatik dan berat. Untuk polihidramnios idiopatik tidak diperlukan penanganan, dan yang diperlukan hanya pengawasan intensif dan monitoring antepartum. Untuk polihidramnios berat dapat dilakukan amnioreduction, pengobatan, dan melahirkan. Next. Amnioreduction adalah prosedur yang dilakukan untuk mengurangi kelebihan cairan amnion, terutama pada pasien dengan sesak nafas dan nyeri perut yang tidak tertahankan akibat distensi uterin. Next. Lalu, pengobatan yang diberikan kepada pasien polihidramnios adalah indomethacin yang merupakan obat inhibitor sintesis prostaglandin yang memiliki efek mengurangi volume cairan amnion dan tokolitik bagi ibu yang melahirkan secara prematur. Next. Melahirkan adalah pilihan terakhir untuk mengobati polihidramnios berat karena posisi vertex bayi dan masalah kongenital bayi. Proses melahirkan ini dibantu dengan ultrasound dan monitoring bayi yang berkelanjutan sampai akhir persalinan. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya J dengan 3 digit unit 188 dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dari polihidramnion. Jadi kondisi dari polihidramnion ini sebenarnya tidak dapat dicegah, tapi kita dapat melakukan langkah yang berupa pengurangan cairan amnion itu sendiri dan juga mencegah kejadian dari faktor-faktor pencetus itu. Untuk pengurangan dari cairan amnion tersebut sudah dibahas sebelumnya di treatment, yaitu dengan prosedur amnioreduksi. Dan untuk pencegahan terhadap faktor pencetus kondisi polihidramnion itu, misalnya dalam faktor pencetus seperti diabetes gestasional itu dapat dilakukan pengaturan level glukosa sebelum dan sesaat kehamilan. Dikatakan bahwa amnion fluid index itu memiliki kaitan dengan tingkat kadar glukosa, yaitu peningkatan dari AFI menandakan adanya kontrol glukosa yang buruk. Dan untuk pencetus faktor pencetus lainnya itu misalnya seperti kelainan janin atau fetal anomalies itu dapat dilakukan berupa screening dengan obstetric sonografi secara berkala. Bisa dilanjut. Perkenalkan, saya Mary dengan 3 digit NIM terakhir 104 akan menjelaskan mengenai prognosis dari polihidramnios. Prognosis polihidramnios idiopatik ringan biasanya baik. Prognosis dari ibu dan janin bergantung pada etiologi, keparahan, dan komorbiditas. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pada janin 17,4% mengalami fetal distress, 98,6% hidup, 1,4% meninggal, dan tidak ada kematian dalam kandungan. Pada maternal, 43,1% melahirkan secara sesar, 46,5% spontaneous vaginal, dan 10,4% instrumental delivery. 65,6% mengalami hipotonia atau bahkan atonia, dan 21,9% mengalami pelepasan plasenta. Mengenai kelahiran prematur masih menjadi konflik pada penelitian, karena data yang ada seringkali tidak konsisten pada daerah dan waktu penelitian yang berbeda termasuk angka mortalitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cornelia dengan NIM 3 digit terakhir 169. Sebagai kesimpulan, polihidramnion merupakan peningkatan cairan ketuban yang tidak normal. Kasus ini sebenarnya jarang terjadi dengan angka kejadian sekitar 1-2% dari seluruh kehamilan, dan sekitar 60-70% kasusnya terjadi sebagai kasus idiopatik. Polihidramnion terjadi karena adanya masalah pada produksi atau resorpsi dari cairan ketuban yang mengganggu keseimbangan. Produksi air ketuban akan meningkat saat janin memproduksi cairan paru dan buang air kecil. Sedangkan resorpsi akan terjadi saat janin sedang menelan cairan ketuban dan absorpsi intravaskular. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, sebagian besar kasus polihidramnion bersifat idiopatik, sedangkan sisanya diklasifikasikan sebagai monokorionik atau monosigotic twin pregnancy, gestational diabetes, dan congenital anomali. Untuk mendiagnosis polihidramnion dapat dilakukan anamnesis menyeluruh untuk mencari faktor resiko seperti ibu diabetes mellitus, anemia pada ibu atau janin, infeksi kongenital, atau aloimunisasi. Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan ultrasonografi awal untuk menilai volume cairan ketuban dengan menggunakan teknik DVP atau AFI.
Diagnosis banding dari polihidramnion sangat banyak, termasuk beberapa penyakit yang menyebabkan pembesaran perut dengan cepat seperti makrosomia, asites yang berhubungan dengan sirosis, dan kehamilan multiple. Untuk penata laksanaannya dibagi menjadi polihidramnion ringan dan berat. Polihidramnion ringan tidak memerlukan perawatan, sedangkan hanya perlu pengawasan antepartum intensif dan pemantauan intrapartum. Sedangkan polihidramnion berat memerlukan amnion reduksi, pemberian indometasin, dan persalinan janin sebagai pilihan terakhir. Polihidramnion tidak dapat dicegah, hanya bisa dipantau hingga kelahiran. Untuk prognosisnya, pada idiopatik ringan memiliki prognosis yang baik dan akan menurun seiring dengan beratnya polihidramnion. Sekian presentasi dari kelompok B3. Terima kasih atas perhatiannya.